Bagaimana seorang hamba bisa meraih ketenangan hidup? Bagaimana seorang hamba bisa meraih ketenangan jiwa? Maka di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan jalan-jalan tersebut untuk dilalui agar kita benar-benar mendapatkan, kita benar-benar meraih nafsul mutmainnah, ketentraman jiwa, ketenangan yang hakiki. Ya. Tentu ini merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia ingin mendapatkan perkara tersebut. Pada bulan yang lalu kita bahas secara global. Kita bahas secara global. Ada 7 langkah. Ada 7 langkah untuk bisa kita raih tatmainul qulub, ketentraman jiwa. Jadi kalau 7 perkara ini dimiliki oleh setiap muslim, diraih oleh setiap muslim, maka insya Allah 7 perkara ini akan mengantarkan seorang kepada harapan yang sangat diinginkan, yaitu tatmainul qulub, ketentraman jiwa. 7 perkara itu meliputi, yang pertama, kita ulang lagi sedikit. Yang pertama adalah ad-doa. Ad-doa wa dzikr. Yang pertama doa dan zikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ilmu. Yang kedua al-ilmu. Yang ketiga al-ikhlas. Yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat al-yakin. Bihusnil jaza indallah. Yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah berupa balasan yang lebih baik. Al-yakin bihusnil jaza indallah. Yang keempat, yakin dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah, atau yang dijanjikan oleh Allah. Yang kelima, asyukur. Yang kelima, asyukur,
yakni mensyukuri apa yang telah Allah limpahkan kepadanya. Ini yang hari ini sangat banyak yang sudah hilang di hati kita ini. Ya, jadi sikap syukur ini sekarang sudah banyak lepas dari hati-hatinya kaum muslimin. Kemudian yang keenam adalah as-sabr, kesabaran. Kemudian yang terakhir ar-ridho biqada'illah. Ar-ridho biqada'illah, ridho dengan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa tadi? 7. Jangan sampai ada yang tidur ya. Belum dibahas sudah tentram. Baik, sekarang mari kita lihat 7 perkara ini dengan korelasinya. Kenapa dengan 7 ini kita bisa meraih ketenangan? Dengan doa dan zikir, dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan yakin, dengan syukur, dengan sabar, dengan ridho. Betulkah itu bisa mengantarkan kepada ketentraman? Betulkah itu bisa meraih ketenangan? Apa korelasinya ketenangan dengan 7 perkara ini? Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Oleh karena ini perkara yang sangat penting dan kita butuh dengan ini, maka jangan cuma dicatat. Jangan cuma dicatat. Jangan cuma Anda bisa memiliki catatan. Walaupun Anda dan saya punya 7 catatan lengkap dengan dalil-dalil yang komplit, tapi kalau 7 ini tidak ada di hati kita, ketenangan tidak akan bisa kita dapat. Saya dipahami ini. Jangan cuma dicatat, tapi betul-betul diamalkan. Ketenangan itu akan diraih. Baik, mari kita lihat, mari kita kaji korelasi dari 7 perkara dengan ketenangan jiwa. Apa korelasinya 7 perkara ini dengan ketenangan jiwa? Yang pertama tadi apa? Ad-doa wa zikr. Ad-doa wa zikr. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa salah satu fungsi Al-Quran diturunkan, ya, salah satu fungsi Al-Quran diturunkan itu adalah menjadi syifaul qulub. Menjadi syifaul qulub, menjadi obatnya hati. Itu salah satu fungsi Al-Quran diturunkan, menjadi obatnya hati. Maka apabila kita mengalami kekacauan dalam kehidupan menengah jiwa kita, seperti kekacauan pikiran, hilangnya ketenangan, timbul ketakutan-ketakutan, timbul permasalahan kegersangan jiwa, kehampaan jiwa, itu kemungkinan besar hati kita jauh daripada Al-Quran yang merupakan bagian dari obat yang sangat mujarab bagi jiwa-jiwa kita ini. Kemungkinan hati kita jauh dari penyebutan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sebutkan di surah Yunus ayat 57, yang mana Allah menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai syifaul qulub, sebagai obat dari penyakit yang ada di dalam jiwa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai manusia, telah datang kepadamu, telah sampai kepadamu mau'idhah, sebuah nasihat min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Lalu bagaimana Al-Quran itu memfungsikan Al-Quran itu sebagai obat hati, termasuk kekhawatiran, termasuk ketidakpuasan, termasuk kecemasan. Itu bagian dari penyakit-penyakit hati. Maka obatnya tidak ada lain, Al-Quran. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Tilawah. Dan tilawah itu bagian dari zikir kepada Allah. Tilawah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran itu dengan baik. Konsumsi Al-Quran itu dengan baik. Pertama baca lafadznya, yang kedua baca maknanya, yang ketiga tunaikan kandungannya. Ketika kita menjalankan Al-Quran dengan 3 langkah ini, membaca lafadznya, membaca kandungannya, mengamalkan syariat dan perintahnya, Allah kasihkan ketenangan jiwa itu. Kalau memang kita melakukan 3 hal terhadap Al-Quran ini, tidak mungkin ada orang mukmin gampang resah. Itu gak mungkin, Pak. Ya, lihat bagaimana orang-orang Quraisy ketika Quran itu belum datang, dan bagaimana ketika Al-Quran sudah diajarkan kepada Nabi mereka. Lihat kondisinya, lihat wataknya, lihat karakternya berubah, sehingga Al-Quran yang diajarkan Nabi kepada mereka itu merubah cara pandang. Cara pandang itu yang perlu dimiliki, itu diambil dari Al-Quran. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man la yasfihil Quran, ya, man la yasfihil Quran, barang siapa yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran. Sudah baca Quran, sudah ngaji Quran, sudah ngikuti tafsir Quran, kok gampang sumpah, kok gampang gelisah, kok masih banyak ketakutan-ketakutan, berarti penyakitnya belum sembuh. Orang yang sudah ngaji Quran masih punya sifat seperti itu, masih kasar, masih gampang ngamuan, gampang ceguken, gampang berkeluh kesah. Ini penyakit-penyakit hati semua itu. Maka orang yang sudah ngaji Quran kok masih punya sifat-sifat seperti itu, apa kata Imam Ibnu Qayyim? La yasfahul Quran, la yasfahu illa abadan. Berarti dia tidak diinginkan sembuh selama-lamanya oleh Allah. Nang Quran itu apa dari Allah ke hati kula mbak sampean gak mempan kok buat apa maneh. Berarti kemungkinan Allah tidak inginkan kesembuhan selama-lamanya. Nauzubillah.
Makanya dievaluasi, kita ini ada sesuatu di situ, berarti ada penghalang Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji. Saya sudah rutin tiap hari Ustadz 4 lembar, sudah rutin 1 juz. Penyakit hati disoroti, masih ada enggak penyakit hatinya itu? Berarti obat yang diminum tidak ngeresep ke dalam hatinya. Karena gak mungkin Al-Quran gak berubah karakter. Kalau Quran itu masuk ke dalam hati, gak mungkin gak berubah karakternya. Nih. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di ayat yang lain bahwa zikir, tilawah masuk di dalam itu. Tilawah itu zikir sebaik-baik tilawah. Sebaik-baik zikir itu tilawah. Seutama-utama zikir itu tilawatil Quran. Tidak ada satupun zikir yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada satu doa apapun mengalahkan Quran. Loh, ini baca Quran kok gampang resah? Kemungkinan Al-Quran yang dibaca gak meresep ke dalam jiwanya. Berarti ada penghalang. Ya, atau kemungkinan kita belum mencintai Al-Quran dengan benar. Coba dievaluasi, sudah betulkah kita mencintai Al-Quran ini? Apa tanda-tanda cinta? Pernah jatuh cinta bahkan? Tidak pernah? Masa no? Menderita kan ini? Pernah jatuh cinta bahkan? Apa yang dirasakan ketika jatuh cinta itu? Apa yang dirasakan? Hah? Kapan orang jatuh cinta itu merasakan kenikmatan pada saat yang paling puncak? Saat bagaimana? Menderita memang sama ini. Gak pernah jatuh cinta, kasihan. Dan jatuh cinta itu saat yang paling puncak nikmat itu ketemu dengan yang dicintai. Membaca tulisannya, membaca suratnya, itu saat yang luar biasa. Itu jatuh cinta. Ya. Aja rumangsa cinta tapi nggak ada cinta. Makanya iman cinta itu jangan cuma rasane wis cinta, jangan. Rasa itu bisa ada tanpa ada zat. Tak ulangi lagi. Saya sudah beriman Ustaz, saya sudah cinta Ustaz. Nek cinta kenapa Anda tidak menikmati baca Quran? Tidak tentram membacanya. Itu baru rasa yang kita miliki. Rasa nih kayak seneng padahal nggak ada cinta. Sama dengan memanjat, dengan makan super mie rasa ono ayam ora. Rasanya tok sing sampeyan miliki. Rasanya kayak iman. Apa yang Anda imani? Kalau Anda iman, kenapa gampang menderita? Adakah orang-orang beriman zaman dulu ada yang menderita? Walaupun secara zahir mereka itu menderita. Seperti kajian yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti Bilal waktu disiksa. Ya, waktu diseret, waktu diludahi, waktu dicaci, dilempar kotoran, ditendang, dilaknat, dikutuk. Orang memandang itu penderitaan, tapi apa Bilal merasakan penderitaan? Hah? Ketika dicambuk, dipaksa untuk mengatakan ilahi Latta, Rob ilahi Uzza. Ayo Bilal sebut Tuhanku adalah Latta, Tuhanku adalah Uzza. Bilal mengatakan Ahad, cambuk melesat ke punggungnya, robek kulitnya, mengucur darahnya. Pertanyaannya, Bilal saat mengatakan Ahad itu menderita atau bahagia? Dalam wong sampean gak dicampuki apa-apa kok menderita.
Kenapa Bilal bahagia? Kenapa Anda berani mengatakan Bilal saat itu bahagia? Kenapa Anda bilang begitu? Dasarnya apa? Kok berani jenengan mengatakan, oh Bilal bahagia Ustaz? Kok berani Anda bilang begitu? Dasarnya apa? Karena iman, karena cinta tauhid. Cambuk-cambuk itu nggak dirasakan apa-apa oleh Bilal. Kita nggak ada yang mencambuki, menggeliat-geliat kesakitan. Ya, kadang-kadang nganter anak sekolah sambatan bendino. Bawa gelas ini malah ya Allah, ya apa maneh, ngono akhirnya. Itu kan bahagia atau menderita itu? Itu bahagia atau menderita? Kenapa Anda menderita? Karena waktu Anda capek tidak mengharap pahala dari Allah. Makanya gampang pegel. Sampun saged dipahami. Karena kita tidak mencintai amal itu. Kalau jangan mencintai amal, Pak, apa yang dirasa oleh dohir itu dikalahkan oleh batin. Tak ulangi lagi. Kalau kita itu melakukan satu aktivitas atas dasar cinta, apa yang dirasakan oleh dohir dikalahkan oleh batin. Ini disimpan loh kalimat ini. Maksudnya apa? Jenengan lihat, arek nonton bal-balan. Oh yelu-yelan. Gandol truk niku soro napa mboten? Sengsara apa enggak? Sengsara. Bahagia atau menderita mereka? Bahagia. Kenapa? Karena mereka mencintai. Mencintai. Capek niku kalah dengan kecintaannya. Pecinta dangdut, kalah kita. Kalah, nggak ada apa-apa nih kalau mbak sampean ngaku cinta sama Allah. Wis bohong. Pecinta dangdut niku ngadeg tok, Pak. Berdiri 3 jam di depan panggung tanpa duduk, tanpa rukuk. Lho gimana? Begitu konser dimulai, mereka berdiri tegak di atas panggung 3 jam tanpa sujud, tanpa rukuk. Nggih mboten? Tanpa duduk sama sekali 3 jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Kita sholat tarawih, terus leren dilu 2 rakaat berhenti. Iku sik sambatan gak karu-karuan. Evaluasi. Ini masalahnya. Diperbaiki ngeten iki, Pak. Ojo dirungokno tok. Diperbaiki, evaluasi. Sampai kapan kita beragama seperti ini? Berpura-pura cinta, berpura-pura tenang, tapi kepalsuan semua apa? Dan Allah lihat hati kita itu. Kita mengaku cinta Quran, bukti ini bacaan Quran kita gampang capek. Baca WA, baca TikTok, baca YouTube, baca HP, begitu kuat hati kita. Kita tidak ditentramkan Quran, tapi ditentramkan oleh baca berita. Padahal berita itu belum tentu benar. Betul? Kenapa kita menikmatinya? Makanya kita dipalsukan oleh keadaan ini. Nggak bisa kita raih ketenangan yang sejati itu. Karena ini masalahnya. Betul. Yaitu yang pertama, korelasi antara doa, zikir dengan ketentraman jiwa. Makanya Allah sebutkan di dalam surat 13. Di dalam surat 13. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iya. Surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tentram. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah hati menjadi tentram. Loh kok bisa? Kan itu persoalannya. Lah kalau jenengan dengan saya sudah beribadah sekian puluh tahun sampai sekarang belum merasakan ketenangan, lah zikir gue nggak sama selama ini zikir sing model apa? Kok bisa Al-Quran memberikan penawaran seperti ini? Kok bisa Al-Quran memberikan jaminan seperti ini? Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hatimu menjadi tentram. Zikir yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketentraman jiwa? Zikir yang dilandasi dengan makrifah. Apa Bu? Apa Ibu? Zikir yang dilandasi dengan makrifah, pengenalan. Mengenal nama yang disebut di dalam zikir itu. Yang kita sebut itu nama Allah. Berapa ribu kali kita menyebut nama Allah, kok nggak tenang-tenang? Karena faktor awal tadi Pak, adamul mahabbah, tidak dilandasi dengan cinta. Kecintaan ini, kecintaan. Makanya para ulama kalau mengucapkan kalimat tahmid itu kuat, Pak. Kalimat tahmid itu kalimat yang luar biasa. Orang mengucapkan alhamdulillah itu dalam kandungannya. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Al-Fatihah, nah, sudah hafal Al-Fatihah apa dereng? Mesti guyu. Kan gak mungkin gak hafal Fatihah itu. Kalau kita sudah Al-Fatihah itu kita baca tiap hari, apa pelajaran yang bisa kita dapat? Kuwi sing kula mbak sampeyan niku kurang. Baca itu dilewati, rasa no. Belajar merasakan apa yang dibaca itu. Kita itu kebanter ngaji nih Pak. Ngapunten. Gopoh cepet oleh materi akeh, tapi gak dirasakno, makanya gak dadi ngaji. Makanya saya bilang ke teman-teman, kita itu seperti akidah lento gosong. Pernah bahas akidah lento gosong apa dereng? Dereng. Anjene gak ono materi ning ngono. Kalau saya bilang lento gosong itu, kenapa terjadi lento gosong itu, kira-kira apa sebabnya? Kenapa Bu? Kebrangas. Ngerti kebrangas betul? Apa? Kenapa? Nek goreng lento iku metodene kompore gak usah banter-banter, liri. Ngono. Begitu mulai panas, barang lentonya dimasukkan. Iku kok mateng jaba jero. Nek sampean gaspol, begitu langsung panas, lento sampean jegurno, langsung kematengan, bukan mateng, kematengan. Ireng dadine, tapi jerone ku dadine kaya kula mbak sampeyan ngene iki. Jabone kematengan, jerone mentah. Penampilannya wis syar'i, nyelatuan, ngamuan, dan banyak hal-hal yang gak syar'i itu masih kita tabrak sekarang. Contoh,
Ini yang sudah memakan korban. Bukan cuma santri, ustadz kena ini. Jarang yang selamat. Kalau ada berita itu nggak boleh langsung disampaikan. Itu syariat. Di rumah masing teman. Di rumah masing teman. Ojo nyandak santri, ustadz itu gagal. Makanya gampang sekali tahdir gara-gara dapat laporan. Ustadz. Kalau ada berita, syariatnya gimana? Kalau ada berita, syariatnya gimana? Halo? Gak tahu tidak berita? Kalau dapat kabar, syariatnya kita tabayun. Setelah tabayun, oh bener. Kalau toh bener, haruskah disampaikan? Belum tentu. Pantas disampaikan. Coba lihat kita, dapat berita langsung sebar, dapat berita langsung sebar. Gagal kita dalam hal ini. Awas, hati-hati. Saya kapan hari itu ngajak anak saya yang pertama. Karena baru pulang dari pondok, aku ikut tajak ngaji ke Rungkut. Jarak 3 minggu tersebar. Ustaz Ro'op ngaji ke Surabaya, bawa istri yang kedua. Lah kok iso ini? Kan hebat ini ibu-ibu ini. Gimana? Hebat. Tak panasi bisa menit aja ya anakku sing nomor 3 bisa. Apa berita yang muncul berikutnya? Kok bisa kita ngaji bertahun-tahun menghasilkan karya-karya yang menakjubkan seperti ini? Pasti gue Pak, kalimat tahmid itu dipelajari. Saya Soleh Fauzan mengatakan di dalam surat Al-Fatihah pada 3 ayat itu pilar-pilar ibadah. 1, Alhamdulillahirabbil alamin. 2, Ar-Rahmanir-Rahim. 3, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini merupakan pilar ibadah. Kalau kita paham 3 sebab 3 pilar inilah, 3 ayat ini yang membuat para sahabat itu tamak di dalam beribadah. 3 ayat ini yang menjadikan generasi salaf, generasi terdahulu, generasi para sahabat menjadi orang-orang yang rakus di dalam ketaatan. 3 ayat ini. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pilar ibadah yang membuat orang-orang terdahulu ketagihan, kecanduan terhadap amal-amal soleh. Sedekah kecanduan, baca Quran kecanduan, taklim kecanduan. Kita kecanduan apa dalam amal soleh ini Pak? Kecanduan apa dalam amal soleh kita? Alergi semua. Mana yang kecanduan? Baca Quran kecanduan apa enggak? Sodako kecanduan apa enggak? Sholat sunnah kecanduan apa enggak? Taklim kecanduan apa enggak? Makanya kita enggak serakah. 3 pilar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mengandung mahabbah, cinta. Kenapa mahabbah ditujukan kepada Allah? Cinta ditujukan kepada Allah karena Allah Al-Mun'im. Al-Mun'im. Allah itu sang pemberi nikmat. Pemilik nikmat. Semua yang kita dapatkan dari semua kenikmatan yang hari ini kita rasakan itu minallah. Pertanyaannya, sudah kita syukuri? Sudah kita kagumi sang pemberi nikmat? Kita bisa duduk seperti ini, bangun, tidur, makan, minum, aktivitas biasa Pak, itu biasa bagi kita. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah 1 bulan tidur di rumah sakit,
itu beda rasanya. Bagi saudara-saudara kita yang sudah 6 bulan kena penyakit tumor, itu beda rasanya. Kita duduk seperti ini beda rasanya. Bagi saudara-saudara kita yang sudah cuci darah selama 5 bulan, beda rasanya. Dan itu tidak kita rasakan. Karena kita jarang memikirkan orang seperti ini. Makanya kurang syukurnya. Bagi saudara kita yang kena lever, yang setiap kali makan muntah, itu beda rasanya. Bisakah kita merasakan hal itu? Kita bisa bangun dengan leluasa, aktivitas leluasa. Ini dari siapa? Dari siapa? Coba dijawab, dari siapa? Kenapa Anda tidak mencintainya? Kenapa tidak mencintainya? Kenapa tidak mengaguminya? Makanya kalimat tahmid itu dalam. Kalau kita mau ngomong alhamdulillah, itu kudu ngerti. Luar biasa tahmid itu. Jenengan bisa bangun, istirahat dengan tenang. Kemarin saya punya pasien mau haji, rencana nggak jadi batal haji itu. Karena tidak bisa tidur selama 7 hari. 7 hari nggak tidur sama sekali, Ustaz. Masya Allah. Ternyata tidur itu bukan sakar PDW, Pak. Allah tidak izinkan kita nggak bisa tidur. Sampai yang namanya BAB, Allah nggak ngatur. Maret-maret kula mbak sampean, ono sing kebablasan gak kena diempet, ono sing sampai ngeden gak metu-metu. Betul demikian? Bukan kita yang membuat itu. Mana tahmidmu, mana pujianmu, mana sanjunganmu kepada yang memberi. Ini yang hilang. Makanya kalau kita melihat begitu, kenapa dengan doa dan zikir hati menjadi tentram? Karena kita ingat sang pemberi kenikmatan. Ala bidzikrillah. Pak, Ibu, kalau panjenengan punya teman yang sangat baik, selalu memberi panjenengan, selalu berada di panjenengan, motivasi, memberikan wacana, memberikan solusi. Begitu orangnya pergi, pindah, atau mungkin meninggal, begitu kita sebut namanya, yang teringat apanya? Dalam kita pernah punya teman Pak dari Jakarta, tinggal di Jawa Timur. Beliau koordinasi kajian di Prambon, tempat saya. Subhanallah, sulit memiliki karakternya ini, sulit. Beliau itu kerja jadi staf pabrik kertas, dan gajinya pada waktu itu, kita masih ngumpul itu tahun 90-an sampai 2000, menjelang 2000 itu baru pisah. Jadi kita selama mulai tahun 8 ya, 85 kita sudah mulai ngaji-ngaji sunnah. Itu kenal sama beliau, dikoordinasi kajian. Kajian di rumah beliau itu ada 200 orang. Kajian di rumah beliau itu. Uniknya satu, ini yang kita sulit. Semua namanya hafal beliau. 200 jamaah itu hafal beliau. Si fulan namanya, ini istrinya tahu dia. Itu satu. Yang kedua, alamatnya tahu semua. Yang ketiga, kondisi ekonominya tahu beliau persis. Itu yang luar biasa. Kemudian kalau ada jamaah satu nggak datang, itu besok kajian kan malam, itu subuh sudah keliling beliau mendatangi jamaah yang tadi malam nggak datang. Itu didatangi sambil bawa seragam kerja itu. Saya sampai kaget awal-awal. Habis sholat subuh pulang, sebentar lagi udah ada tamu tadi itu. Masih gelap waktu itu. Ya. Katanya, "Loh, kok jenengan sampai di sini?" "Iya, ada masalah apa kok? Petang-petang sudah nyampe sini." "Antum tadi malam kemana?"
Ada udzur kah? Sakit kah? Enggak, sehat. Alhamdulillah. Di ruangkul ngoten niku. Ngaji itu kalau nggak ada antum sepi ngono ya. Sampai yang ngono. Ayo tak tarik mana teman-teman yang begini, ini nggak ada. Beliau bisa begitu. Dan saya pertama itu GR, tak kira aku tok. Wah, aku istimewa. Ternyata semua orang diperlakukan sama beliau itu. Itu satu. Sulit Pak ngeten iki. Wong kula mbak sampean kendaraan niku ya ono, nggon niku ya longgar, jalan niku ya mudah. Datang ke rumah temen niku lah rasa-rasa. Halo? Jadi kita itu silaturahim ngenteni koncone ustate mati, loro, ngenteni ngono-ngono iku. Wis gak percaya apa enggak, makanya rusak. Jarang kita ada khusus betul memang silaturahim untuk menjenguk keadaan, itu jarang kita lakukan walaupun kesempatan itu ada. Pun kalau mangkel ini kalau mangkel. Rumah bener apa ndak omongan saya. Yang kedua, beliau itu kalau ngaji, besok kita ngaji Riyadhus Shalihin di jadwal, ada yang punya enggak? Ada, yang enggak punya berapa? Angkat tangan, catat Pak. Besok sudah pegang satu-satu itu. Besok sudah pegang satu-satu. Ngaten. Ini gimana totalannya? Gampang. Karena beliau tahu keadaan ekonominya. Itu yang sulit. Dicatat fulan. Ini fulan yang saya sebutkan namanya, enggak usah bayar. Nah terus kita yang bayar gimana? Tergantung antum. Cicil monggo, tuntas monggo, silakan. Itu beliau. Kalau ada jamaah yang sakit belum berobat, langsung dibawa ke dokter. Orang seperti ini lalu pergi Pak, pindah ke Jakarta. Rasanya piye? Rasanya gimana? Kenapa kok merasa kehilangan? Kenapa kok merasa kehilangan? Karena ada rasa memiliki dan tumbuh cinta. Kita tumbuh cinta dan mencintai bila itu karena apanya? Sekarang kalau memang seperti itu, kita kagum dengan kebaikan orang. Kalau kita sekarang pergi, ada enggak orang yang menangisi kepergian kita? Ada enggak orang sedih kehilangan kita? Kalau enggak, berarti kan selama ini kurang manfaatnya kula bersama ini. Sakit dipaham? Jenengan lihat. Sekarang kalau kita kagum kepada orang, memuji orang, besar kecilnya pujian, lalu mencintai orang tersebut, besar kecilnya cinta, itu tergantung besar kecilnya apa? Kalau kita mengagumi seseorang, besar kecilnya kekaguman tergantung besar kecilnya kebaikan dia. Semakin besar kebaikan yang kita peroleh, semakin besar cinta, semakin besar kekaguman kita kepada sosok tersebut. Betul? Betul? Nah sekarang siapa yang lebih banyak, lebih besar pemberiannya dari Allah Ta'ala? Siapa? Yang lebih banyak pemberiannya dari Allah ada? Yang lebih besar pemberiannya dari Allah ada? Mana cintamu kepada Allah? Kita tidak mencintai Allah. Kita tidak mengagumi Allah. Itu yang hilang di hati kita. Sebutkan Pak, sebutkan satu saja nikmat yang hari ini kita dapatkan yang bukan datang dari Allah. Sebutkan. Ada enggak? Yang bukan datang dari Allah. Sebutkan satu aja nikmat kita yang bukan datang dari Allah. Ada enggak? Mana cintamu kepadanya? Mana pujianmu? Mana kekagumanmu? Makanya nggak bisa tenang. Berapa ribu kali kita sebutkan Allah, kita sebut Allah, kita sebut Allah.
Apakah cinta? Lisan, tapi hati kita tidak mengakui. Berapa ribu kali kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi keras hati ini terhalang. Lihat Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu kalau jadi imam, makmumnya susah. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit berat, lalu Nabi memanggil Aisyah, ya Aisyah, panggil Abu Bakar. Kenapa ya Rasul? Sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imamnya kaum muslimin nanti. Aisyah mengatakan, apa tidak Umar saja? Abu Bakar. Ya Rasulullah, apa enggak Umar saja? Abu Bakar. Akhirnya Aisyah ngerunding Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Coba kamu runding Nabi supaya menyuruh Umar untuk menjadi imam. Akhirnya Hafsah pun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa betul Anda menyuruh kami untuk memanggil Abu Bakar? Iya, untuk ngimami orang-orang nanti. Apa enggak Umar saja? Abu Bakar, kata Nabi. Ini wong wedok loro iki ngeyel. Akhirnya Nabi mengatakan, dasar wedok-wedok koyok zamane Nabi Yusuf. Nek dikandani ngeyel lah. Abu Bakar. Lalu Aisyah baru menceritakan, ya Rasulullah, kalau Abu Bakar itu jadi imam, bacaan Qur'annya nggak kedengaran oleh jamaahnya. Kenapa? Dikalahkan oleh tangisnya. Bu, Pak, ayo dievaluasi. Kapan terakhir kali kita baca Quran menetes air mata? Kapan kita membaca surat-surat cinta? Adakah surat yang lebih indah daripada Al-Quran untuk dibaca? Adakah kalimat yang lebih menakjubkan daripada ayat-ayat Al-Quran? Adakah kalimat-kalimat yang lebih bermanfaat daripada Al-Quran? Coba evaluasi, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran dengan cinta, dengan kekaguman. Ini kalam Allah, zat yang telah memberi semua nikmat kepadaku. Ini, itu yang pertama. Kenapa kita dianjurkan zikir kepadanya? Dan zikir itu jalan untuk meraih ketenangan, kecintaan, ketentraman. Kenapa? Karena menyebut nama orang yang dicintai. Seperti tadi, kalau manusia yang memberi kita, selalu kita sebut jasanya, kita ingat wajahnya. Begitu menyebut namanya, yang teringat apa? Orangnya sudah nggak di sini, tinggal rumahnya. Orang nanya, ini rumah siapa? Rumah si Fulan. Begitu si Fulan kita sebut namanya, yang terangkat di benak kita apanya? Sifatnya, kebaikannya. Itu yang disebut dengan ayat Al-Quran. Ya, di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang kedua, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Apabila disebut nama Allah bergetar. Yang dimaksud wajilat qulubum itu apa? Getaran cinta. Disebut nama Allah, getaran takjub, getaran pengagungan. Kenapa ada getaran cinta? Begitu disebut nama Allah, kenapa bergetar cinta di dalam hatinya? Karena kagum dengan kebaikan-kebaikan Allah. Bukankah Allah Maha Baik? Bukankah setiap hari, bahkan ketika kita sakit pun,
itu bagian karunia yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita saat sakit, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ya. Sekalipun kita sakit, nikmat Allah nggak pernah berhenti. Karena sakit itu bagian dari nikmat. Karena dengan sakit kita tahu kenikmatannya sehat. Kapan kita tahu nikmat duduk seperti itu nikmat, duduk seperti itu karunia, makan itu nikmat, berjalan itu nikmat, itu pada saat kita sakit. Makanya tadi saya bilang, bangun tidur, ke kamar mandi, BAB, mandi, wudu, sarapan, aktivitas, kerja, ngaji, itu biasa bagi kita. Tapi bagi teman-teman kita yang hari ini sudah 1 bulan opname, itu beda, Pak. Bisakah kita merasakan nikmat ini? Nah sekarang kita tinggal bagaimana? Bagaimana kita mengucapkan terima kasih kita kepada Allah. Sebut namanya. Begitu nama Allah disebut, yang nampak kebaikan. Kita diberi sehat, kita dijaga dari keburukan, kita diberikan rahmat, kita diberi kesempatan. Itu luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat itu, kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak bisa kamu menghitungnya. Sudah kita cintai sang pemberi nikmat. Ini yang hilang. Itu yang hilang. Maka selama kita belum menemukan sesuatu itu, sudahlah, sampean zikir model apa, ngaji model apa ae, enggak tenang hati kita. Karena belum menemukan sesuatu yang hakiki tadi, mencintai. Tapi bangun mencintai Allah. Sumayyah dicambuk kayak begitu sampai ditusuk dengan tombak. Dan syahid pertama kali wanita itu karena cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta dengan tauhid, cinta dengan akidah, cinta dengan Islam. Ketika disiksa, kenikmatan yang mengalir, bukan penderitaan. Makanya jenengan baca tarikh tentang Bilal. Saat Bilal sudah merdeka dan hidup dan Islam sudah jaya, Bilal itu pernah dalam kondisi seperti itu, nangis sendirian. Apa? Merindukan cambuk-cambukan itu. Merindukan. Mengingat peristiwa ketika dicambuk, dia mengatakan ahad itu nikmat sekali. Dan itu tidak dirasakan di saat Islam sudah diberi kemenangan oleh Allah. Makanya kenikmatan itu bisa melenakan seseorang. Kenikmatan itu bisa melenakan seseorang. Masya Allah. Masih ingat 2 tahun masuk masjid gak boleh. Masih ingat ngaji gak boleh. Rasanya piye, Pak? Begitu ada isu, ada berita, seminggu lagi silakan sholat jamaah di masjid. Rasanya gimana? Luar biasa. Setelah sudah bebas, biasa lagi. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan itu nikmat yang besar. Gampang hilang mengakui nikmat itu ternyata. Masya Allah ini. Pun ya, maka zikir akan mengantarkan ketentraman ketika mengerti kandungan zikir. Lalu apa dengan doa, korelasinya dengan ketenangan? Kenapa kita doa? Minta ketentraman kepada Allah. Pertama, ini korelasinya ya. Kenapa kok untuk bisa mencapai ketentraman lalu berdoa? Apa korelasinya? Karena satu, hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Manusia itu tidak bisa mengotak-atik hatinya sendiri. Saya ulangi,
Manusia tidak bisa mengotak-atik hatinya sendiri tanpa izin dari Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini isbi'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla." Sesungguhnya hati-hati anak Adam, sesungguhnya apa? Hati-hati anak Adam semuanya itu berada di antara jari jemarinya Allah Ta'ala. Sesungguhnya hati-hati anak Adam semuanya berada di antara jari jemarinya Allah Azza wa Jalla. Kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Artinya ini menunjukkan tentang dahsyatnya kekuasaan Allah di dalam menguasai semua hati manusia. Kemudian Nabi SAW bersabda, yusarrifuhu khaitu yasha. Kemudian Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya. Allah membolak-balikkan hati manusia, merubah-rubah hati manusia sekehendak Allah. Kapan orang itu sedih, kapan orang itu senang, kapan orang itu senyum, kapan orang itu menangis, Allah yang tentukan. Ini kadang gak berpikir sampai ke sana kita. Yang tentukan siapa? Allah. Yusarrifu haitsu yasha. Kapan dia bangkit, kapan dia lemah. Kapan meningkat, kapan turun. Kapan bertambah, kapan berkurang. Itu Allah yang tentukan. Ya. Surat An-Najm, surat An-Najm, surat 53 ayat 43. Ada kalimat apa di sana? Coba dilihat. Monggo. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Masya Allah. Allah yang membuat orang tertawa. Allah yang membuat orang. Jadi orang tertawa gak sakarepe dhewe, orang menangis gak sakarepe dhewe. Allah datangkan sebab. Saya ulangi. Allah datangkan sebab. Berapa banyak orang ingin tertawa, tersenyum, dirubah oleh Allah menjadi tangisan-tangisan yang mengerikan. Itu Allah yang buat. Oleh karena itu setelah Nabi mengucapkan yusarrifuhu haitsu yasha, Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah. Setelah itu Nabi berdoa, Allahumma musarrifal qulub. Gimana lanjutannya? Sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Di dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika, teguhkan hati kami di atas agamamu. Makanya langkah pertama untuk bisa meraih ketenangan, ketentraman jiwa, doa dan zikir. Dengan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau kita mau zikir,
Itu ada kajian bagus Syekh Hasan. Syekh Hasan siapa itu, dari Kuwait. Itu bagus sekali pembahasan tentang sebuah nama. Sebuah nama. Apa itu? Allah. Siapa pemilik nama ini? Allah. Allah. Siapa pemilik nama ini? Itu yang kita sebut, itu yang kita panggil, itu yang mengatur, itu yang menguasai. Allah. Sebuah nama ketika disebut orang yang sedih, sebuah nama ketika disebut orang yang takut, sebuah nama ketika disebut orang yang sakit. Nama itu memberikan perubahan. Allah. Maka ketika kita berpikir, itu penyebut pemilik nama tersebut Allah. Sudahkah kita mencintainya sekarang? Makanya kalau kita zikir tidak mencintai pemilik nama, zikir kayak apapun tidak akan menghadirkan ketentraman. Makanya pada saat kita bertakbir waktu sholat, Masya Allah, waktu sujud kita berzikir, waktu ruku kita berzikir. Mestinya Mbak, wong sing paling tentrem itu ahli sholat, karena sholat itu full zikir. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi itu kalau sumpek, obatnya sumpek apa? Sholat Nabi itu. Lang kita itu nek sumpek tiga sholat tambah sumpek sampai. Ada apa ini? Ada yang salah. Bukan sholatnya yang salah, bukan zikirnya yang keliru, bukan doanya yang gak tepat. Kita yang belum belajar dengan serius tentang masalah-masalah ini. Pun itu kunci yang pertama. Ya, kenapa kita harus berdoa? Karena hati manusia berada di dalam jari jemarinya Allah. Allah yang berubah-ubah. Kapan kita nangis, kapan kita senyum, Allah yang membuat. Ya. Kemudian adapun doa-doa yang perlu kita baca. Adapun doa-doa yang perlu kita baca. Di antaranya Nabi mengajarkan kepada kita minta 4 keutamaan. Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita minta 4 keutamaan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah baca doa ini. Sudah. Hanya saja waktu doa ingat dagangan. Tuh. Waktu doa gak mikir apa yang diminta. Perhatikan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya termasuk di dalamnya, waktu baca doa, perhatikan. Waktu baca doa, gak ngerti status apa yang kita minta, doa tidak terasa apapun. Ya, kalau kita membaca doa gak ngerti statusnya sesuatu yang kita minta, doa tidak terasa apapun. Sekarang kita lihat doa minta rezeki yang luas melimpah dengan doa minta ilmu, lebih kuat mana? Halo? Jawabannya gini, ilmu seharusnya. Itu jenenge jawaban politik. Ayo coba, waktu minta harta dengan minta ilmu, kuat mana? Makanya jawabannya politik, seharusnya ini jawabannya. Gitu? Makanya Nabi ngajari doa itu, doa minta ilmu dulu baru harta. Kenapa? Status ilmu lebih tinggi daripada harta. Kenapa kok kita mendahulukan ilmu dulu sesuai? Karena bunyinya hadisnya ilmu dulu.
Nek dikongkon njaluk tenan ya dhuwit dhisik. Ya. Perhatikan, ketika orang membutuhkan sesuatu, orang menganggap sesuatu itu penting, doa itu jadi kuat. Kenali sesuatu yang kita minta ini. Nah, Nabi mengajarkan 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 kebaikan diminta oleh Nabi SAW. Artinya, ya Allah, sungguh aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu. 1, al-huda, petunjuk. Apa itu al-huda? Al-irsyad fil ilmi wal amal. Al-irsyad fil ilmi wal amal. Petunjuk dalam ilmu dan amal. Aku minta itu. Agar ilmu yang aku dapatkan nanti bukan ilmu yang keliru. Dan agar amal yang akan aku kerjakan bukan amal yang salah. Aku mohon petunjuk. Itu petunjuk di dalam ilmu dan amal. Salah ngambil ilmu, amalnya mesti salah, karena amal mengikuti ilmu. Itu pertama. Allahumma inni as'aluka huda, aku mohon kepadamu petunjuk dalam ilmu dan amal. Tinggi sekali. Yang kedua apa? Wattuqa, aku minta kepadamu ketakwaan jiwa. Apa itu? Supaya hatiku patuh dalam 2 hal. Patuh untuk siap mentaati perintah, siap menjauhi larangan. Itu ketakwaan. Beri kekuatan 2 hal. Beri kemampuan 2 hal. Aku minta kepadamu agar aku mampu menjalankan perintah dan mampu menjauhi larangan. Ada kalanya kita mampu menjalankan perintah tapi belum tentu menjauhi larangan. Bisa. Lewis tak diakoni apa tidak orang kita itu nek sembunyi-sembunyi kadang-kadang ya maksiat. Halo? Halo? Iya. Karena kalau kita maksiat kan sekarang nggak usah keluar rumah, di dalam kamar bisa maksiat. Kotak tipis nih, yang namanya HP ini, jenengan kepingin maksiat merek apa niku disiapkan. Ya, HP itu seperti warung prasmanan, Pak. Tinggal pencet, pesen, keluar menu yang Anda inginkan. Tinggal ketakwaan kita kepada Allah diasah. Lawang saya itu sama istri saya buka kajian, ngetik kajian Ustaz Safik itu, ketik kajian Ustaz Safik sing bab ini, karena kita diskusi gitu sama istri. Coba kita simak materi itu. Lho sing keluar niku lho, sponsornya wong wedok adus. Masya Allah. Coba kalau kita sama istri, pasti langsung istighfar itu. Nah kalau pas sendirian, apa kan dolek liyane? Itu yang kedua yang kita minta kepada Allah. Ketakwaan, kemampuan menjalankan perintah, kemampuan menjauhi larangan. Kita minta kepada Allah yang kedua. Yang ketiga apa Ibu? Wal afaf. Wal afaf. Apa afaf? Afaf itu kehormatan diri.
Disebutkan oleh para ulama, yang disebut afaf itu kita minta dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang haram. Itu afaf. Iffah. Aku minta kehormatan diri. Artinya jagalah kehormatanku ya Allah. Jauhkan aku dari perkara yang haram. Atau beri aku kekuatan untuk menjauhi dan menahan diri dari yang haram. Kenapa kok ada istilah menahan diri? Nafsu iku condong dolei barang sing gak bener. Saya jujur Pak, Ibu, waktu sendirian kita buka HP, selalu mencari yang positif? Selalu? Terus gak usah dijawab. Angel jawabnya. Waktu sendiri loh. Masya Allah. Afaf itu begitu mana? Itu kita minta kepada Allah. Aku minta kehormatanku, jaga kehormatanku. Jangan sampai aku terjerumus di dalam perkara yang terlarang. Dan jauhkan aku dari perkara-perkara yang haram. Itu afaf. Doa yang ketiga. Yang keempat apa? Al-ghina. Tuh, ini yang kita butuhkan. Apa? Kekayaan jiwa. Al-ghina, kekayaan. Yang dimaksud kekayaan, kecukupan. Artinya seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga makna yang terkandung di dalam doa yang keempat. Doa yang keempat tadi minta apa Ibu? Minta kekayaan. Kekayaan itu yang dimaksud ghinan nafas. Ghinan nafas, kekayaan jiwa. Jiwanya merasa cukup dengan apa yang ada. Jiwanya merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Lahir dari dua sifat, qanaah dan zuhud. Apa itu qanaah? Qanaah itu sudah cukup. Alhamdulillah aku sudah punya ini. Alhamdulillah aku punya ini. Itu qanaah. Zuhud itu gak gampang ngiler apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga nanti gak keluar kalimat-kalimat enak mbak sampean, enak bude, gak keluar kalimat itu. Kita kan sering keluar kalimat itu, enak mbak sampean, enak bude sampean. Jari bude ini, yoga, ya enak sampean. Akhirnya podo gak enak nih. Itu kekayaan. Kekayaan itu bukan orang yang banyak uang. Kenapa? Orang yang banyak uang kalau disambati belum tentu keluar. Halo? Benar apa enggak? Kok angel jawabnya? Orang banyak uang belum tentu cinta sedekah, belum tentu. Makanya Nabi menyebutkan laisal ghina an kathratil arab. Hakikat kekayaan bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi yang dimaksud hakikat kekayaan itu kekayaan jiwa. Dia sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Seperti yang pernah saya ceritakan, di Sidoarjo itu ada ikhwan, ada seorang jamaah yang apa? Hobi nyantuni teman-teman ngaji. Hobi lah. Sederhana banget, rumahnya pun sederhana. Lanjut kan kalau datang ke rumahnya tuh, aduh, lebih bagus rumah saya itu. Temboknya tuh melontok-melontok, tembok ini melontok-melontok. Tapi infak kalau jenengan lihat di rumahnya,
Kita malu lihat beliau itu. Temboknya niku serok rontok-rontok. Nek rumah saya kan temboknya itu rontok. CT sing lontok teman-teman. Ini temboknya rontok. Infak, kotak infak di rumahnya itu 7. Sampean piro? Kotak infak di rumah kita berapa? Loh, ini modelnya soge. Modelnya soge. Gak malu ketemu orang seperti ini kira-kira. 7 Pak kotak infak itu. Termasuk kotak di yayasan saya. Saya ambil ke situ 2 bulan sekali itu 5 juta hasilnya. Padahal ada 7, ada masjid, ada sosial, ada dakwah, ada yayasan, ada 7 ya. Dan terisi semua. Itu kekayaan jiwa. Tiap tahun korban dia 2 ekor. Tiap Ramadan, awal Ramadan jatah 12-15 teman-teman yang duafa 1 karung 1 orang itu. Itu kekayaan jiwa. Orang seperti ini menderita atau bahagia dia? Al-ghina. Makanya doa kepada Allah Ta'ala. Minta seperti ini. 4 hal. Sudah hafal belum doa ini? Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi poin pertama untuk mencapai ketenangan jiwa apa tadi? Zikir dan doa. Apa korelasinya zikir tadi? Nah, itu sing penting kandungannya ini. Mengingat Allah bukan sekedar nama, tapi mengingat kebesarannya, kemurahannya, kedermawannya, nikmatnya, karunia-Nya, muncul kecintaan kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada hati tentram. Apa yang membuat tentram? Mengingat karunia-Nya, mengingat nikmatnya, mengingat kebesarannya, mengingat keindahan ciptaannya, dan seterusnya. Kenali Allah, kita akan mencintainya. Disitulah Pak, nanti panjenengan coba Bapak Ibu ngapunten. Sampai hari ini kok saya masih penasaran dengan teman-teman. Nek mari sholat niku nek zikir, ngapunten. Jenengan menggunakan pelan-pelan. Kan ada bacaan kan niku, barang siapa selepas sholat fardu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing berapa? 33 kali, lalu ditutup dengan tahlil. Maka semua dosa-dosa sebanyak buih di lautan diampuni dengan zikir itu. Pertanyaannya, sudah kita lakukan apa belum? Saya menyimak ada 2 kesalahan. Ayo diperbaiki ini. Ada 2 kesalahan dalam zikir ini. 1, ini saya cocokkan dengan teman-teman santri kalau pas sholat kumpul saya. Itu kan kalau kelihatan tuh ngitung nih. Subhanallah. Ketika membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu 4 kalimat zikir, 3 kalimat zikir itu ada 2 yang perlu diperbaiki. 1, salahnya 1, hitungan dengan jumlahnya zikirnya beda. Gitu. Gini masalahnya. Jangan lihat nih Pak ya. Kan mestinya kalau benar bacaan dengan hitungannya sama 33 kan gitu. Ini bacaannya dengan hitungannya nggak sama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang terjadi. Bon, perhatikan. Oleh ngerasanya ya opo sampai. Nil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iki 3, iki 15 bisa. Enggak, saya ngomong bener apa enggak? Itu berapa puluh tahun kita lakukan kesalahan seperti ini. Berapa puluh tahun. Kenapa Anda begitu tergesa-gesa? Kenapa enggak disesuaikan bacaan dengan hitungan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Kalimat ini penyucian terhadap nama Allah. Kenapa Anda tidak menikmati menyebut namanya? Orang
laki-laki yang jatuh dengan Mbak Siti, tentu ketika menyebut nama Siti itu alon-alon, Mbak Siti, Mbak Siti. Nikmat begitu nama Siti disebut. Seneng hatinya mendengar kalimat Siti. Kenapa Anda tersiksa? Inilah kedustaan dan kemunafikan yang dibungkus dengan baju keimanan. Makanya kasih nikmat ala diri. Ayo diperbaiki. Itu kesalahan pertama, Pak. Saya lihat ke santri saya, oh salah lagi sampai saya gini. Terus tak sampai no balik mana? Kenapa? Karena sudah kulina. Subhanallah, subhanallah. Iki ya apa? Ini ya apa? Berapa puluh tahun? Satu, itu kesalahan. Yang kedua, etongane bener, bacaane gak ono maknane. Nek ngitunge banter, mocone disingkat. Subhanallah, subhanallah. Nek banter tadi Sumblah itu bacaan apa? Sumblah itu bacaan apa? Alhamdulillah, coba sing cepet. Ndelah itu kalimat apa? Itu kalimat Allah. Itu Asmaul Husna. Engkau panggil Tuhanmu dengan nama sesukamu. Su'ul adab. Kita pelakunya. Ahli sunnah yang mengaku ahli sunnah. Su'ul adab. Kalimat Allah kalian panggil sesukanya. Sampai kapan kita berdosa? Makanya tambah keras kita berpikir hatinya. Bukan kalimat Allah yang kamu sebut. Alhamdulillah. Itu nikmat, itu cinta, itu pujian. Makanya Syekh Fauzan kalau mengucapkan tahmid itu dalam, pelan. Kenapa? Malu kepada Allah. Kalimat tahmid itu Pak mengandung 3 hal. 1, pujian. Kenapa Allah dipuji? Karena Dia pemberi nikmat. Maka orang yang memberi nikmat patut dipuji. Besar kecilnya pujian tergantung besar kecilnya nikmat. Betul tidak? Ibu dikasih uang suaminya 100.000. Bilang apa, Bu? Halo, suwun. Kasih 500, jazakallah khair. Kasih 1 juta, barakallahu fikum wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Tungane manten sampai kantot kuwi lho. Bu, Pak, kalau panjenengan dikasih ponaan 1 juta, Pak De, damel hari raya, mau hari raya, kasih 1 juta. Rasane piye? Terus ana ponaan ngekei, Pak De, damel riyo 50.000. Beda apa enggak rasanya? Beda apa enggak? Kalimat tahmid apa yang hadir? Alhamdulillah, itu pujian. Alhamdulillah, itu cinta. Alhamdulillah, itu kalimat syukur. Mengandung 3 hal terungkir di dalam kalimat tahmid. Makanya Syekh Fauzan mengatakan, kalau orang ahli ilmu membaca tahmid itu ngempet nangis. Kenapa? Malu. Nek ngene tok sing awake kasihkan sama Allah, nikmatnya enggak karu-karuan. Nek ngene tok yang kita kasihkan pada Allah, malu. Makanya nikmati waktu baca Quran itu. Waktu baca zikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nikmati. Masa baca tahmid alhamdulillah. Ini su'ul adab, seburuk-buruk adab kepada Allah. Puluhan tahun sudah kita lakukan ini. Bisa berubah? Dohor nanti dirubah.
Pelan-pelan, subhanallah. Kalimat subhanallah kita baca, satu pohon surga kita tanam. Insyaallah. Yang Nabi ajarkan itu 33, nikmati 33 kali. Saya belajar, Pak. Nggak tergesa. Kenapa tergesa-gesa? Kalau dengan cinta itu ketemu dengan yang dicintai, kepingin cepet pisah, nopo kepingin berlama-lamaan? Bohong. Sudah, mau ngomong apa mana sampean? Itu kemunafikan yang kita bungkus dengan keimanan selama ini. Munafik kita. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak suka duduk berlama-lamaan ketemu dengan Allah? Kadzab. Kadzab. Pembohong kita selama ini. Berdusta kita selama ini. Sampai kapan kita bermain-main, kita permainkan Allah? Dan Allah lihat itu, Pak. Makanya akhirnya anak-anak kita pun tidak ada yang sulit dikendalikan. Itu kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi ini. Enggak tentram. Coba dibaca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allah bersih dari aib kita. Aib kita dirasakan satu lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah nikmat Allah. Alhamdulillah karunia Allah. Alhamdulillah nikmat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu melucuti semua posisi kita ini. Jadi apapun rendah, yang besar cuma Allah. Hasilnya tawadhu. Allahu Akbar, pelan. Allahu Akbar. Coba kalau dipercepat jadinya kayak apa? Lobar. Lobar, 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 lobar. Lobar itu apa? 40 tahun bermain-main dengan Asmaul Husna. 40 tahun kita perlakukan nama Allah dengan sejelek-jelek sebutan. Ayo ditebus mulai hari ini. Ayo dirubah. Itu Asmaul Husna. Pak, ngapunten, jenengan nanti saya izinkan 2 menit saja. 2 menit sampean setel lagu dangdut. 2 menit saja. Coba mereka melantunkannya dengan tergesa-gesa apa dengan pelan-pelan dengan dinikmati. Coba sampean buka 2 menit saja. Mereka itu menyanyikan dengan penuh penghayatan. Bahkan yang joget niku Pak, matanya dipejamkan. Nggih mboten? Tangan kedua tangannya diangkat, kepala digerakkan. Itu ngalang-alai ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tentram jiwanya mendengarkan musik, tentram batinnya mendengarkan lagu, karena dilakukan dengan pelan, dengan penuh kenikmatan. Itu yang mencari dosa, yang mencari pahala, yang mencari surga. Kayak apa tindakan kita ini? Jauh. Siap dirubah? Sampai kapan kita bermain-main dengan keburukan ini? Makanya Pak gak tenang. Tunjukkan, ya Allah, aku mencintai. Dinikmati pertemuan dengan Allah. Makanya dulu ada seorang sahabat kena panah, gak mau dicabut biasa. Kepingin dicabut kapan? Waktu sholat. Kenapa? Rasa cinta mengalahkan rasa sakit. Anak-anak kalau sudah cinta dengan layangan, habis sholat dohor di jalan raya, nggak pakai sandal, panas enggak? Panas. Merasa kepanasan? Enggak. Kenapa? Karena cinta. Kenapa ada yang tersiksa di masjid yang dingin? Kenapa tidak ditenteramkan? Bun, ini langkah pertama untuk mendapatkan ketentraman. Kalau kita berdoa seperti ini, kalau kita zikir seperti ini, subhanallah,
langkah pertama ketentraman, kita akan meraihnya nanti. Nanti doa-doa yang lain bisa dicari di alamat-alamat doa. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu doa minta ketentraman jiwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan. Aku berlindung kepadamu dari rasa sedih. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan batin. Aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Dan seterusnya. Ada 8 musibah Nabi berlindung di dalam doa tersebut. Ibu nanti cari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Itu doa minta ketenangan. Apa konsepnya tadi? Kenapa kok kita doa? Karena hati berada di antara pun. Meyakini hal ini akan meraih ketenangan dan ketentraman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau diperpanjang, ini malah nggak tenang. Padahal kita ngaji untuk mencari ketenangan. Saya kira cukup dan suara saya juga tambah habis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kajian berikutnya kita masuk pada langkah yang kedua, misteri ilmu. Betulkah ilmu bisa mengantarkan ketentraman? Akan kita kaji bersama-sama. Yang selama ini mencari ketenangan kok dengan ilmu, kita uraikan bersama-sama, insyaallah. Demikian kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.